saya tulis gitu loh, bahwa memang ada ayat-ayatnya juga di Alkitab bahwa semua nabi itu adalah utusan. Baik Pak Bani, semakin kesini diskusi kita semakin menarik kayaknya ya, mendengar cerita Pak Bani yang lalu-lalu. Kemudian pastinya kan Pak Bani sebelum masuk pindah ke kepercayaan yang baru yaitu agama Islam, pastinya Pak Bani punya sahabat, teman yang waktu itu satu kepercayaan dengan Pak Bani dengan agama yang lama. Nah, sikap mereka terhadap Pak Bani ketika mengetahui Pak Bani sudah memeluk agama Islam seperti apa, Pak? Ya, banyak teman-teman yang nonis itu mereka beragam-ragam respon. Ya. Jadi ada yang welcome gitu kan, ada yang ya udahlah masing-masing gitu kan. Tapi ada juga yang narik lagi gitu, maksudnya mencoba buat menarik saya kembali ke dalam agama saya yang lama. Seperti itu. Ada sampai seperti itu. Ada. Menarik ini. Nah, itu di tempat kerja malah itu adanya tuh. Jadi tempat kerja saya itu kan dulu ya sebut aja lah sebuah perusahaan asuransi swasta lah ya. Ya. Jadi saya kerja di salah satu perusahaan swasta asuransi. Nah, saya punya leader itu kan teman SMP saya tuh. Teman SMP saya itu dulu kental lah gitu loh, maksudnya kemana-mana bareng. Yeah. Ketika tiba-tiba dia tahu saya memeluk Islam, nah, dia agak militan juga ke saya gitu. Sampai satu hari itu saya dipanggil ke ruangannya gitu, karena dia leader saya tuh, atas saya. Dia ngajak saya join ke asuransi itu kan. Dia join, saya join, dia leader saya di atas saya. Posisinya itu saya lagi kerja gitu, saya lagi buat penawaran segala macam. Tiba-tiba dipanggil, Pak Bani, kita mau ngomong dulu sebentar. Saya pikir mengenai pekerjaan kan. Oh iya, oke. Sampai di ruangan dia, ternyata di situ bukan dia sendiri, udah ada 3 orang. Jadi di atas dia tuh leader lagi, ada leader dia lagi, jadi ada bos, ada di atasnya lagi gitu. Bosnya lagi. Jadi gitu, bertemu kan? 3 orang sekaligus di satu ruangan itu. Iya. Gitu. Ya, saya pikir mau bicara masalah pekerjaan toh. Ya. Ternyata di luar ekspektasi saya. Jadi mereka itu datang mengundang saya itu untuk membahas masalah agama. Jadi ya dia coba untuk menarik saya kembali ke agama saya yang lama. Nah, dia bilang, Pak Bani, dengar-dengar Pak Bani sekarang mualaf, kan? Terus sudah memeluk agama Islam. Betul, saya bilang. Nah, atas dasar apa Pak Bani memeluk agama Islam dan hijrah gitu, maksudnya bisa memeluk agama Islam? Kan dulunya kan Pak Bani kan putra altar yang saya tahu gitu kan, bantu pastor di atas ini kan, mimbar gitu kan, di atas altar seperti itu. Tapi kok bisa 360 derajat, 180 derajat kebalik gitu kan? Saya cerita gitu loh, ya memang pada awalnya memang saya bilang saya cuma formalitas, tapi seiring jalan ini saya coba pelajari dan ada hidayah yang menghampiri saya bilang. Jadi tidak serta-merta saya karena pengen nikah saya pindah agama, enggak, saya bilang. Jadi saya perjalanan itu panjang, 8 tahun saya bilang gitu kan. Nah, Bapak nggak nyesel, dia bilang gitu kan, kalau seandainya nanti Bapak udah capek-capek sholat nungging sujud begitu kan, benturin kepala ke tanah, nggak nyesel nanti masuk neraka, dia bilang. Waduh, saya bilang kok kesini, saya bilang Pak maaf, saya bilang sebelum melanjutkan ini saya kesini itu mau kerja, saya bilang, saya nggak mau membahas masalah agama, saya bilang gitu. Iya, tapi ini harus ini Pak, katanya, karena kan saya
saya peduli, saya sayang sama Pak Bani, kata dia bilang gitu. Jadi saya nggak mau teman saya ini terjerumus gitu loh. Bisa dibilang Pak Bani ini adalah domba yang hilang. Oh, saya bilang gini, ya udah gini Pak, saya bilang, kalau memang ya, Bapak mau kita membahas masalah ini, ya udah, saya Bismillah, saya bilang, kita diskusi secara open aja gitu loh maksudnya. Kalau memang make sense di otak saya, maksudnya ini adalah benar gitu kan, saya akan pindah lagi ke agama saya yang lama, saya bilang. Pak Bani nantangin seperti itu. Saya bilang gitu. Luar biasa. Tapi kalau memang tidak, apakah Bapak bersedia masuk ke agama saya? Wah, saya merinding loh. Saya tantang. Masya Allah. Mereka langsung terkejut kan? Terkejut mereka bilang, iya, oke, kata dia bilang gitu kan. Ya sekarang Bapak kan tadi udah melontarkan pertanyaan, gitu kan? Nah, sekarang saya jawab. Gitu. Kenapa saya masuk Islam? Kenapa saya bisa hijrah? Gitu kan? Ya saya pelajari Islam, saya bilang, dengan agama saya yang lama. Saya cerita, kan? Dari awal saya nikah sampai saya punya anak, sampai saya punya anak laki, gitu kan? Saya cerita tuh kronologi perjalanan saya cerita. Di situ ada satu titik yang saya rasa itu bukan keinginan saya. Itu ada kuasa Allah di situ, saya bilang. Yang dimana saya tidak punya anak, kemudian saya pengen punya anak laki, kemudian anak itu lahir dan anak itu laki. Nah itu adalah titik ya, saya bilang. Di situ titik ya, saya bilang. Tapi sebelum itu, saya pelajari dulu nih Pak Islam. Saya pelajari Islam, bahwa Islam ini ternyata bukan seperti yang kita bayangkan. Saya bilang, dulu memang saya bayangkan Islam ini frontal, Islam ini jelek, buruk, gitu kan? Maksudnya enggak lah gitu lah, enggak banget lah gitu kan, enggak banget gitu. Ya karena ternyata saya pelajari Islam itu dengan Katolik, dengan agama kita yang lama. Saya bilang, Bapak dengan saya ini pun sama, satu keyakinan dulu, saya bilang. Bapak Katolik, saya Katolik. Nah di situ saya coba pelajari, ada di mana di surat Al-Ikhlas itu tertulis bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya bilang, yang dimana bahwa Yesus itu bukan anak Tuhan, gitu. Tetapi Yesus itu adalah utusan Tuhan. Saya bilang, yang dimana juga Bapak boleh buka sekarang. Saya bilang, buka Lukas 4 ayat 8, buka. Di situ Yesus bilang apa? Saya bilang, bahwa yang patut disembah adalah Allah. Ya. Coba Bapak buka. Wah, dibuka tuh. Dibuka. Bahwa yang patut disembah itu adalah Allah Tuhanmu. Gitu loh. Dan ketika Yesus pun mau disalib, dia pun teriak gitu loh. Eli Eli lama sabatani. Kan? Dan dalam bahasa Ibrani itu bahwa Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Dia kan ngadu ke Allah, gitu kan? Oh, dia ini bukannya Tuhan sebenarnya. Di situ saya coba pelajari itu Pak. Oh, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus ini adalah utusan Tuhan. Yesus itu bersyahadat, dan kami pun Islam, saya bilang, lebih Kristen daripada orang Kristen, saya bilang. Iya. Saya tegasin, Masya Allah, kita umat Islam itu lebih Kristen daripada umat Kristen. Di mana? Ketika umat Kristiani itu berpuasa, apakah berpuasa? Saya bilang. Ketika Isa berpuasa, apakah umat Kristen berpuasa? Ketika Yesus dihitan, apakah umat Kristen itu dihitan? Saya bilang. Ya kan? Iya. Ketika Yesus bersyahadat, apakah mereka bersyahadat? Karena setiap nabi ini bersyahadat, Pak, saya bilang. Ketika zamannya Nabi Musa itu pun bersyahadat.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Musa Rasulullah. Ketika zamannya Nabi Isa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Isa Rasulullah. Ketika zamannya Nabi Muhammad bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gitu. Jadi setiap nabi ini dari atas sampai sekarang itu bersyahadat. Saya bilang, Baik. saya cerita, langsung pada tegang mukanya tuh kan. Iya. Yang satu sibuk. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Bapak bisa tunjukkan, saya bilang, di mana ada ayat yang menyatakan bahwa Natal itu berada pada tanggal 25 Desember. Cari. Saya bilang, kalau ada, saya balik ke agama saya yang lama. Saya bilang, wow, sibuk tuh. Bapak punya Alkitab kan di handphone? Oh, udah mulai pada gerah kan? Saya bilang, itu yang kedua, saya bilang. Ketiga, saya bilang, di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya Tuhan? Ayat mana buka? Saya bilang. Iya. Bahwa aku adalah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Nggak ada, saya bilang. Cari ayat. Kalau ada ketemu, tunjukin ke saya balik lagi ke agama saya yang lama. Biasa. Spontan, mereka satu-satu cabut. Pak, maaf, saya harus ketemu klien. Cabut satu. Pak, saya harus jemput istri. Pak, saya ada janji nih. Saya harus jemput anak. Saya tinggal satu orang sendiri di ruangan itu. Mereka yang mengundang, mereka yang dulu meninggalkan arena. Situlah Masya Allah, ya Allah. Itulah, saya bilang Bismillah, saya bilang ya Alhamdulillah gitu. Saya masih dilindungin kan. Jadi kan karena saya patahkan semua itu. Pak Bani istilahnya menyampaikan kebenaran lah kepada mereka ya. Dan dengan sikap mereka seperti itu sebenarnya kita sudah bisa membaca seperti apa. Betul. Sebenarnya. Nah, selang besok harinya, ya. Saya sudah tidak lagi menjadi karyawan. Pak, maaf ya, katanya. Itu sekretaris yang ngomong ke saya. Pak, maaf ya, untuk hari ini dan selanjutnya Bapak udah nggak bekerja lagi di sini. Jadi ya mohon maaf gitu. Sekarang klien-klien Bapak udah dihandle sama Pak X lah, sebutlah namanya Pak X, gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Dan orang itu juga nggak nemuin saya. Langsung secara sepihak aja. Sepihak aja. Ya karena kan waktu itu kan agent asuransi kan, memang nggak ada ikatan kerja secara tertulis bahwa kita ini digaji, kita kan by komisi gitu kan. Komisi, jadi ya cuma pendapat itu by komisi, bukannya by gaji gitu loh. Kalau by gaji kan ada surat perjanjian, ada SP1, SP2 seperti itu kan, ada PHK. Nah ini enggak, langsung putus stop. Langsung saya bilang, ya udah, nah ini nih qadarullah kan. Ya ketetapan Allah memang seperti ini. Ya udah saya jalan, saya keluar. Baik. Seperti itu. Jadi apa namanya? Begitu mantapnya Pak Bani sudah memeluk agama Islam ya. Itulah mungkin keberanian seorang yang tidak semua orang memiliki keberanian seperti itu, Pak. Termasuk saya juga awalnya adalah maksudnya beda dengan saya gitu. Saya awalnya orang tua saya Islam, dididik dari kecil Islam. Jadi apa namanya yang barusan Pak Bani ceritakan itu luar biasa. Saya kira cuma ada di film-film sinetron, ternyata kisah nyata ternyata. Saya alami sendiri itu. Masya Allah, luar biasa Pak. Oh, ada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Iya. Aduh, lagi ngapain nih? Lagi kongko aja nih. Alhamdulillah kita kedatangan tamunya Pak Ustadz. Oh iya. Beliau adalah seorang mu'alaf. Alhamdulillah, rabbil alamin. Jadi diskusinya lumayan panas tadi Pak Ustadz. Lumayan membawa emosi gitu Pak Ustadz. Iya. Ternyata mu'alaf kita yang satu ini mu'alaf pemberani. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah Pak Ustadz hadir. Jadi bisa ada mungkin dari
cerita beliau, perjalanan hidup beliau mu'alaf, ada hal-hal mungkin secara fikih yang perlu kita tanyakan ke Pak Ustadz. Tapi pengen nanya dulu, semenjak kapan nih Anda ini masuk Islam? Secara surat nikah itu saya 2002 Tat. 2002 ya. Tapi secara hidayah itu 2010. Gado-gado berarti. Gado-gado. 8 tahun itu. Iya, gado-gado lah ya. Abu-abu. Iya. Emang jadi kalau berbicara mu'alaf itu banyak keistimewaannya. Jadi kalau dalam surat Al-A'raf itu kan ada ayat Al-Qur'an yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum, gitu kan. Bala syahidna. Jadi dalam alam ruh itu kita udah berjanji, udah bersaksi bahwa apakah saya ini Tuhanmu, kata Allah. Nah, ruh kita menjawab, bala, ya, kita menyaksikan, kita bersaksi dan kita bersahadat. Cuma dalam perjalanannya kan ada yang lahir dari yang non muslim dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya kebenaran sejati tetap akan dicari oleh sejatinya manusia itu sendiri. Dan pada akhirnya ini ada pada diri Anda, gitu kan. Coba lebih lanjut lagi gimana nih, coba di antara ceritanya barangkali secara singkat aja gitu, yang membuat tertarik untuk masuk Islam tuh apa gitu kira-kira. Iya. Jadi ya, sebelumnya saya cerita juga sama Pak Beni sebelum Ustadz datang tadi bahwa memang ada alhamdulillah ada hidayah. Sambil ngerokok ya, biar santai ya. Silakan Tat. Ngopi juga nggak apa-apa. Iya ada nih. Jadi sebelumnya itu saya udah cerita sama Pak Beni bahwa memang perjalanannya itu unik gitu loh sebenarnya. Bisa dibilang unik karena saya ketika itu ada istri, ini singkat aja ya. Singkat aja. Bahwa ada pertanyaan dari istri bahwa sebenarnya nanti mau meninggal tuh mau kemana gitu loh. Mau secara apa gitu kan? Iya. Mau dijaskan atau secara peti atau dikafankan seperti itu kan? Kalau memang dijaskan ya kita nggak tahu mau caranya gimana gitu. Nggak ada yang ngurus lah gitu. Tapi kalau mau dikafankan nanti ya insya Allah adalah gitu orang-orang muslim banyak gitu kan. Iya. Nah dari situ saya coba spontan ya, saya bilang kalau saya punya anak laki saya coba masuk Islam lah, saya mau masuk Islam, menjalankan Islam sepenuhnya, saya bilang. Iya. Saya bilang gitu. Nah ternyata kejadian, saya punya anak laki. Akhirnya istri langsung hamil. Iya, selang 1 bulan setelah 1 bulan. Setelah saya bicara seperti itu, kekuasaan Allah ya. Dan akhirnya anak saya lahir. Jadi bisa dikatakan bahwa emang Pak Bani ini sudah bernazar dengan Allah. Gitu ya. Iya, dan nazar itu emang hukumnya al-ibahah, sesuatu yang dibolehkan. Tetapi nazar itu kalau untuk membuat kita semakin taat terhadap Allah, maka dibolehkan. Kecuali kita bernazar untuk bermaksiat, maka nazar itu tidak boleh dilakukan. Nah, karena ini bernazar kepada Allah, maka harus ditepati gitu. Iya. Nah, diantaranya ya ini Pak Bani karena udah bernazar begitu, maka Allah uji lagi nih dengan ujian yang sangat berat. Benar enggak dengan janjinya? Karena kalau sudah benar dengan janjinya kan kategorinya adalah orang-orang yang memegang teguh janjinya. Berarti orang-orang yang derajatnya mulia. Nah, maka ketika bernazar itu, ketika kita bernazar demi kebaikan, maka menjadi wajib kita menjalankannya. Nah, maka Pak Bani udah harus wajib memeluk Islam karena nazar tadi gitu. Dan kalau seandainya nazar ini tidak dilakukan, maka hukumannya sama dengan hukuman kifarat orang-orang yang bersumpah. Hukumannya itu satu, memberi makanan 10 orang fakir miskin. Kalau itu nggak bisa, memberikan pakaian untuk 10 fakir miskin, tapi yang bagus-bagus, yang baru. Iya. Nah itu juga nggak mampu, puasa 3 hari. Oh seperti itu. Iya. Tetapi emang mu'alaf ini harus kita acungkan jempol. Karena apa? Sejatinya dia berjuang, berbeda dengan kami. Ayah kami muslim, ibu kami muslimah, saya jadi muslim. Nah sementara orang-orang yang mu'alaf ini dia
sejatinya di dalam mencari kebenaran itu sendiri. Yang kedua, membongkar lagi syahadat yang telah diungkapkan dalam alam ruh tadi. Maka beda antara kami dengan Pak Bani ini. Kalau Pak Bani akan mulai dinolkannya lagi itu adalah ketika bersyahadat yang tadinya belum bersyahadat, menjadi yang lalunya nggak dihitung lagi sama Allah. Itu kelebihannya orang-orang mu'alaf. Jadi kalau Pak Bani kerjanya di mana nih sekarang nih? Sekarang saya drive online. Oh, udah sama. Jadi dosanya di nolin, mau narik juga harus dari nol dulu itu. Gitu itu ya? Iya. Jadi sama ini udah cocok ini. Iya. Udah. Ya, nggak bercanda ya. Bercanda. Jadi emang bisa orang yang mu'alaf itu ketika dia bersyahadat di awal itu kama waladatu ummu, seperti orang yang baru dilahirkan. Jadi catatan-catatan yang dulu sudah gitu kan. Jadi disinilah ada kehebatan orang-orang yang mu'alaf. Maka ketika udah jadi mu'alaf harus maksimal belajar Al-Qur'annya, belajar sholatnya. Alhamdulillah udah sering berjamaah sholat terus tarawih ya. Iya. Alhamdulillah. Ya itu diteruskan aja, dipupuk terus gitu kira-kira. Iya. Insya Allah lah, tapi harus istiqomah. Insya Allah, minta doanya Tat. Insya Allah, amin, sama-sama gitu. Mengenai syahadat tadi, Tat, saya juga mau nanya ini. Soalnya waktu nikah itu kan saya bersyahadat ya di depan penghulu, depan penghulu ya. Kita disyahadatkan dulu gitu, masuk Islam gitu kan, tapi tidak secara hati seperti itu kan. Nah kemudian seiring jalan kan saya abu-abu nih, saya balik lagi ke gereja ya kan. Nah apa sekarang ini saya perlu syahadat lagi karena belum syahadat nih dari yang setelah saya masuk yang punya anak laki itu. Oh, jadi dulu bersyahadatnya itu karena sebuah motif atau modus. Jadi modus surat lah, legalitas lah. Jadi dalam hati mah belum ingin. Nah, berarti kemudian balik lagi saya kan ke tempat lama. Berarti pembohongan gitu kan. Pembohongan nih harus diakui ini pembohongan gitu kan. Maka tinggal taubat sekarang. Tapi karena itu belum tahu, lah di dalam ajaran Islam itu kalau kita awalnya belum tahu, kemudian kita menjadi tahu dan istiqomah di dalam ketahuan yang sekarang, maka insya Allah akan diberikan pahala dan mudahan pahala-pahala itu akan menghapus dosa-dosa yang lama. Nah, perkara apakah harus disyahadatkan lagi? Ya harus, kalau emang belum disyahadatkan lagi. Nantilah kita bareng-bareng gitu kita syahadatkan lagi, karena ini perlu sekali bahwa di dalam ikrar itu, dalam ikrar seorang mu'alaf itu ya harus resmi. Kalau dulu kan nggak resminya karena emang modus ya. Itu anggaplah pembohongan lah, pembohongan. Kita orang lain nggak tahu tapi Allah tahu. Hati kita nurani sendiri juga tahu kan bahwa kita ini ya bohong gitu lah. Maka itu harus disyahadatkan lagi nanti. Tapi yang jelas keistimewaan orang-orang mu'alaf, satu, mereka itu adalah orang-orang yang berjuang di dalam mencari kebenaran, harus kita acungkan jempol. Yang kedua, mereka mencari syahadat kembali yang ketika diungkapkan pada alam ruh. Alastu birabbikum bala syahidna. Apakah kalian menyaksikan bahwa aku ini adalah Allah Rabbmu atau Tuhanmu? Ruh kita menjawab, ya, kami bersaksi. Cuma dalam perjalanannya lah seperti ini, dan ini termasuk di dalam kategori hidayah, dan hidayah adalah pemberian yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala yang nggak bisa dibeli oleh uang. Makanya sekarang istiqomahlah di dalam ajaran agama Islam, pelajari tata cara sholat, lancarkan ngajinya dan sebagainya, mudah-mudahan ya jadi pahala kira-kira gitu. Amin. Oke, baik Pak Ustadz, penjelasan yang cukup luar biasa, pencerahan buat saya juga, buat Pak Bani juga, alhamdulillah. Jadi kayak seperti saya dan Pak Ustadz, memang awalnya adalah seorang Muslim yang dibesarkan dari ibu bapak yang Muslim. Nah, sebenarnya bagaimana sih harus sikap kita terhadap mu'alaf, sikap seorang Muslim terhadap mu'alaf yang baru masuk Islam seperti itu Pak Ustadz? Baik. Jadi emang ketika kita melihat dan menyaksikan ada saudara kita yang menjadi mu'alaf, maka dia menjadi saudara kita seakidah. Nah, berarti
kita harus mengacungkan jempol bahwa dia adalah makhluk yang cerdas di dalam mencari kebenaran secara kesejatiannya. Jadi kita harus akui kelebihan mereka itu. Kita lihat seperti Dr. Irene Handoyo, terus banyaklah yang mereka itu emang dengan kepintarannya itu nggak cukup, tetapi setelah mendapatkan hidayah mereka akan berbalik 180 derajat, istiqomah di dalam jalan yang disebut dengan syiratal mustaqim tadi. Maka sikap kita yang pertama, acungkan jempol terhadap mereka. Yang kedua, kita harus memberikan motivasi terhadap mereka. Motivasi di sini karena tentunya mereka merasa dalam kesendirian dan lain sebagainya. Sedangkan Al-Quran mengisyaratkan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa kita kalau orang mukmin itu yang disatukan dengan satu akidah, satu keyakinan, kita ini adalah saudara. Jadi Pak Bani sekarang menjadi saudara kita. Maka kita harus memberikan sebuah motivasi positif yang bermuara kepada ibadah-ibadah yang luhur, sehingga pahala-pahala yang akan mengalir terhadap Pak Bani tadi. Yang ketiga adalah perlu perhatian khusus. Jadi dulu itu ketika sahabat-sahabat Rasulullah yang dulunya non muslim gitu kan, kayak Amru bin As dan lain sebagainya, Khalid bin Walid gitu kan, itu ada perhatian khusus dari Rasulullah. Bahkan setelah masuk Islam mereka dipercayai untuk memimpin sebuah pasukan. Dan itu dialog dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa yang kau cintai, yang paling kau cintai? Siti Aisyah, kata Rasulullah. Lalu dia nanya lagi, siapa yang kau cintai dari pihak laki-laki? Abu Bakar. Terus nanya lagi saking penasaran, siapa lagi? Umar. Lalu dia terdiam karena takut dia di urutan terakhir yang dicintai oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah dengan jeliknya apa yang dikatakan? Dan aku mencintai orang-orang yang baru memeluk ajaran agama Islam. Masya Allah. Jadi emang yang harus diberikan motivasi dan harus kita cintai. Dan yang keempat, harus mulai awal dakwah kita, pembagian tugas kita. Contohnya ketua DKM ini pertama ngajar masalah iqra-nya, Ustadz Nana tata cara sholatnya. Harus sudah dimulai dari awal, begitu dia bersyahadat secara Islam, bukan syahadat yang modus tadi. Iya, jadi kalau syahadat modus ini udah itu malah jadi iya, itu mau kubur saja. Jadi Islam tertipu, Kristen juga tertipu gitu mah. Iya, juga. Tapi udah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu harus kita tutup dengan pintu taubat. Jadi dalam hadis itu kan kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoina atawabuna. Setiap kita ini pasti memiliki kesalahan-kesalahan, tetapi kesalahan yang terbaik adalah yang ditutup dengan pintu taubat. Tapi taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguhnya, bukan tomat. Pagi-pagi syahadat, malam kumat lagi, itu mah tomat, bukan taubat. Jadi taubatnya taubatan nasuha. Jadi banyak perkara-perkara kewajiban kita sebagai muslim, Pak Ketua DKM nih. Jadi terhadap orang mu'alaf itu diantaranya tadi kita menyanjung keteguhan hatinya, dan kita harus sanjung, harus angkat jempol bahwa dia di dalam mencari kebenaran yang sejatinya itu dia berjuang beda dengan kita. Yang kedua, harus ada pemberian motivasi. Artinya motivasi keagamaan, motivasi sosial, kita ngajak beliau kemana gitu, lain sebagainya, gotong royong dan sebagainya. Terus kerja bakti itu harus dilibatkan. Terus yang ketiga tadi adalah ada perhatian khusus. Dan yang keempat tadi adalah selain perhatian khusus, ini semenjak mulai awal bersyahadat, kita mulai dakwah dan bagi-bagi tugasnya. Ketua DKM ngajarin iqra-nya, Ustadz Nana tata cara sholatnya, Ustadz yang lain mulai membaca Al-Quran dan sebagainya, tafsir dan lain sebagainya. Jadi inilah yang membuat motivasi terhadap dia, karena dia dirangkul oleh semua pihak, diterima oleh semua pihak. Bahkan di dalam sebuah ayat tentang zakat aja kan
ada mu'allafatu qulubuhum. Artinya apa? Yaitu nggak hanya moral, kalau emang dia butuh material harus kita support dong. Karena apa? Dia sejatinya meninggalkan sesuatu yang tadinya dia anggap salah terhadap sesuatu yang benar, ya harus kita bantu. Dan kita jangan sayang-sayang, karena apa? Dianggapnya sedekah terhadap orang tersebut atau disebut zakat tadi. Kira-kira begitu. Ada lagi yang ditanyakan, tapi udah teguh banget barangkali ya, mudah-mudahan ini mah ya. Insya Allah ya. Ya jadi istiqomah lah di dalam memeluk ajaran agama Islam. Jadi perjalanan yang lama sudahlah, itu tutup buku, katakanlah kita mulai dari sekarang. Dan kita harus punya mental baja juga, artinya ada kritikan dari saudara kita, dari keluarga kita, ya sudah. Tetapi tetap terhadap keluarga kita, terhadap keluarga Pak Bani harus dengan muasyarah al-hasanah. Jadi harus dengan memperlakukan dengan cara yang baik. Tetap walaupun mungkin ada adik protes, harus kita yang lebih santun sekarang ketimbang mereka. Karena apa? Ya mereka tidak terima, wajar, karena awalnya kita ngumpul dan sebagainya barangkali. Nah sekarang ketika ada perselisihan itu, maka Pak Bani harus yang menjadi lebih lembut dan lebih lunak gitu. Ya barangkali dengan sikap Pak Bani yang lemah lembut, siapa tahu menjadi sarana dakwah. Karena untuk menyeru ke ajaran agama Allah itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi serulah orang ini ke dalam ajaran Allah ini dengan metodologi yang paling halus, paling bijaksana gitu. Seandainya pun harus mau diskusilah ala kadarnya, tidak harus sampai berantem. Tapi ya mudah-mudahan Pak Bani istiqomah. Amin. Terus juga warga kaum muslimin yang ada di sekitar tempat Pak Bani ini mensupport semua, mendukung semua, sehingga keislaman Pak Bani betul-betul mantap dan masuk di dalam ajaran agama Islam dalam kategori kafah secara totalitas gitu. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Ustaz. Ya, alhamdulillah Tat. Terima kasih banyak ini. Ya, sama-sama. Ilmunya, masukannya, Ya. Pak Beni juga. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang di luar yang memang mau masuk Islam, kemudian juga tambahan ilmu dan wawasan buat saya juga. Ya alhamdulillah, sama-sama lah ya, sama-sama. Mudah-mudahan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama Islamnya. Siap. Ya, udah. Makasih banyak nih Tat, Masya Allah. Wah, keren. Ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Barusan kita mendengarkan diskusi antara Pak Bani menceritakan kisah inspiratifnya masuk Islam, bagaimana beliau masuk Islam sampai sekarang. Kemudian ada pencerahan dari Pak Ustadz Teddy Sanjaya. Semoga bisa memberikan kita pelajaran, bisa memberikan kita inspirasi yang baik dalam kehidupan kita selanjutnya. Ada pepatah mengatakan kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Nantikan kisah-kisah inspiratif sahabat Saum Insaf selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.